Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita masih bisa bertatap muka saat ini. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin. Yang terhormat Ibu Sekretaris Desa Pemerintah Kota Yogyakarta, yang terhormat Ibu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk hadir bertatap muka pada malam hari ini. Izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ika Nurmia, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, peminatan promosi kesehatan. Tujuan saya malam ini adalah ingin melakukan advokasi mengenai kawasan tanpa rokok di Malioboro. Untuk pertama kali, di sini saya akan mempublish di Jakarta. Saya akan bagaimana terkait dengan salah satu kota yang sudah menerapkan kebijakan tanpa merokok. Alasan Kota Jogja menerapkan kebijakan tersebut karena masalah rokok merupakan penyebab kematian yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskular seperti penyakit dan jantung. Hal ini berdasarkan laporan dari berbagai rumah sakit yang ada di Provinsi Yogyakarta. Ketentuan ini diterapkan dari tahun 2015. Kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Jogja masih menjumpai berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Salah satunya yaitu ketika di awal pelaksanaan. Kebijakan tersebut pernah mengalami penundaan. Hal ini dikarenakan tidak adanya kesiapan di lapangan, bahkan sosialisasi pada kawasan tanpa rokok belum menyeluruh dilakukan. Jika kita merujuk pada Perda Kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2017 terkait dengan kawasan tanpa rokok yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2017, kata R sendiri merupakan area tertentu atau kawasan tanpa rokok. Area tertentu ataupun ruang tertutup pada sebuah kawasan. Untuk itu, pada saat implementasi kebijakan tersebut, maka perlu adanya dukungan dan komitmen dari pelaksanaan kebijakan dan SOP yang mendukung implementasi kebijakan kawasan tanpa merokok di Yogyakarta itu sendiri. Adapun faktor pendukung dalam implementasi kebijakan, salah satunya adalah sumber daya yang memadai. Sedangkan untuk faktor penghambatnya lebih pada sulitnya ketika kita akan merubah kebiasaan merokok, kemudian mudahnya mendapatkan rokok, kurangnya komitmen dan implementer dari tidak adanya SOP. Dari sini, ketika kita merujuk dari permasalahan yang sudah saya paparkan, maka pemerintah daerah istimewa Yogyakarta telah mengeluarkan peraturan daerah mengenai kawasan tanpa rokok, yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2017, di mana di dalam perda tersebut dijelaskan bagi orang yang melanggar larangan di pasal 22 akan dipidana kurang lebih paling lama 1 tahun atau terkena denda paling banyak 7.500.000. Namun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang tidak menaati kebijakan tersebut. Padahal dalam kebijakan kawasan tanpa rokok sudah jelas bahwasannya mengatur akan kawasan tanpa rokok tidak diperbolehkan merokok, menjual rokok, menerima promosi, atau sponsor rokok. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya permasalahan ini sudah cukup jelas. Maka tujuan
tujuan dari kita malam hari ini adalah dan SOP orientasi kebijakan kawasan tanpa merokok di Yogyakarta. Sampai sini yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari advokator yang lain ingin menyampaikan terkait hal Baik. Baik, izin menambahkan sedikit dari yang dipaparkan oleh advokator 1 tadi, itu saya rasa itu belum mengerucut kepada pengertian, tujuan, dan lain. Tentu kita sebagai advokator dan juga pemangku kebijakan tentu perlu memahami terlebih dahulu sebenarnya apa sih KTR itu sehingga kita dapat menetapkan kebijakan seperti apa yang akan kita adakan nantinya. Kemudian sedikit saya jelaskan, mohon izin sedikit saya jelaskan untuk memaparkan apa itu kawasan tanpa rokok. Mohon izin ya untuk Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat dan juga Sekretaris Daerah, saya izin untuk memaparkan sedikit. Jadi kawasan tanpa rokok itu adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok. Nah, pada kawasan tersebut juga tentunya harus kan dan juga mempromosikan rokok gitu. Kemudian mengapa sih perlu adanya KTR? Tentu kita juga harus tahu nih terlebih dahulu kenapa kita harus mengadakan KTR atau kawasan tanpa rokok. Karena kawasan tanpa rokok ini ditetapkan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Karena tentu sering Ibu Kepala Bagian Kesmas yang saya hormati, kemudian Sekretaris Daerah, tentu kita bisa lihat salah satu sampelnya yaitu di daerah Malioboro. Di sana yang saya lihat masih banyak sekali masyarakat atau pengunjung yang masih merokok secara bebas gitu. Sehingga kita perlu membuat program dengan nama kawasan tanpa rokok. Hal ini membantu. Kemudian selanjutnya terkait tujuan KTR. Kemudian apa sih kalau tujuan kawasan tanpa merokok itu tentunya untuk menurunkan angka kesakitan ya. Tentu kita udah tahu tujuan awal dari kita yaitu untuk menurunkan prevalensi kesakitan atau akibat papar asap rokok. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok. Tentu itu yang kita semua inginkan. Nah, jadi mungkin dari saya seperti itu menjelaskan terkait apa itu KTR, kemudian manfaat sama tujuan diadakannya KTR. Mungkin dari saya segitu dulu, nanti jika ada tambahan saya izin masuk lagi. Mungkin dari advokator 3 atau advokator 1 bisa menambahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menambahkan sedikit yang telah disampaikan oleh Mbak Ika. Alasan gagalnya apa atau kurangnya keberhasilan kawasan tanpa rokok yang sejauh ini saya ketahui yaitu tidak semena-mena itu kesalahan dari pemerintah, tapi kurangnya kesadaran juga tetap merokok karena mereka sudah terbiasa dengan merokok dengan alasan jika tidak merokok mereka kurang terinspirasi atau kurang fokus dan lain sebagainya. Nah, selain itu, yang saya ketahui
jika remaja cowok atau sudah agak dewasa itu jika kalau berkumpul tidak merokok itu sering dikatakan mereka tuh tidak apalah gentle lah, jagoan lah, apa itu. Nah, sehingga itu menurunkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kawasan tanpa rokok. Selain itu, penambahan ruang kawasan tanpa rokok juga sangat penting. Sehingga alokasi dana juga yang dibutuhkan itu juga sangat banyak. Sehingga kita juga memerlukan alokasi dana untuk mengadakan kawasan tanpa rokok tersebut. Mungkin dapat itu yang saya sampaikan. Jika ada tambahan lagi, advokator 1 atau 2 bisa disampaikan. Assalamualaikum. Terima kasih. Izin masuk ya. Di sini saya mungkin lebih memperjelas saja. Memang untuk pengaplikasian untuk kebijakan kawasan tanpa rokok ini hambatan yang paling utama yaitu terkait dengan kebiasaan merokok dari masing-masing individu sih. Jadi emang benar tidak semuanya dilimpahkan ke pemerintah karena di sini memang kalau bahasanya untuk kebiasaan ataupun perilaku itu kan memang sulit ya untuk dirubah. Kemudian yang paling faktor lain yang mendukung itu adalah akses terkait dengan mudahnya mendapat rokok, kemudian masih banyak produk-produk rokok yang dipromosikan dengan bebas seperti itu. Nah, untuk untuk faktor lain yang menjadi penghambat itu lebih ke komitmen sih sebenarnya. Komitmen dari implementornya itu seperti apa. Kemudian kenapa mengalami kendala pada saat saya memaparkan di awal tadi, ya memang karena tidak ada SOP yang benar-benar jelas seperti itu. Mungkin di situ permasalahan terkait dengan hambatan kenapa kawasan tanpa merokok di Jogja belum bisa terlaksana dengan efektif seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari advokator yang lain? Izin masuk. Dari tadi yang memaparkan terkait KTR ini dari advokator ya, saya ingin mendengarkan sebenarnya dari pemerintah itu sendiri apa sih yang menjadi kendala dari pemerintah sehingga KTR ini tidak dirancang atau tidak tidak terlaksana di Jogja ini. Mungkin bisa dari kepala bagian itu. Enggak, Deng. Itu untuk sekretaris daerah dulu saya ingin menjelaskan pemaparan dari Ibu Sekretaris Daerahnya terlebih dahulu. Mungkin kendala seperti apa sih yang ditemukan oleh pemerintah sehingga KTR ini tidak terlaksana gitu. Kan tadi kan itu baru dari masyarakat ya kendala karena pengaruh kemudian masih tidak bisa meninggalkan rokok dan lain-lain. Kalau dari pemerintah sendiri yang ditemukan itu kendala seperti apa ya? Izin menjawab dari Mbak Mutma ini. Menurut saya di sini kurang berhasilnya kawasan tanpa merokok mungkin karena kurangnya pengawasan dari pembuat kebijakan sehingga tidak ada sanksi bagi mereka yang melanggar atau merokok pada daerah yang memang sudah dilarang. Seperti itu. Nah, baik, terima kasih. Kemudian saya ingin bertanya lagi dari sudut pandang Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat, mungkin dari bidang kesehatannya. Menurut Kepala Bagian Kesmas itu sendiri, sebenarnya kendala apa sih yang dilihat atau yang dihadapi sehingga KTR ini tidak bisa terlaksana? Baik, kalau dari saya, kendalanya itu karena memang kurangnya sosialisasi di kawasan tanpa rokok ini ya. Harusnya kita sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa di sini itu kawasan bebas asap rokok. Di sini tidak boleh untuk merokok. Merokok akan disediakan
tempat sendiri untuk merokok. Jadi silahkan nanti kalau ingin merokok, ya silahkan berada di kawasan tersebut gitu loh. Jangan ada di kawasan yang sudah tanpa rokok ini gitu. Jadi supaya kawas benar-benar sosialisasi kepada masyarakat sih. Karena memang dilihat kan banyak sekali masyarakat yang masih susah untuk lepas dari. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman advokator lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan. Izin menanggapi sih terkait dengan yang disampaikan kepada Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat terkait persiapan ketika memang kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Itu tuh sebenarnya berimbas kepada pada saat pelaksanaan itu kan terjadi penundaan ya, Mbak. Jadi ketika sosialisasi itu tidak menyeluruh kepada masyarakat, nah itu berimbas kepada penundaan pada awal pelaksanaan seperti itu. Yang kemudian memang kebijakan ini sudah dianggap bagi masyarakat tidak terlalu penting seperti itu. Karena memang dari awal juga sudah ada penundaan seperti itu. Mungkin yang lain bisa. Izin bertanya kepada para advokator. Di sini kan terdapat beberapa kendala dalam implementasi kawasan tanpa rokok. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih kebijakan atau langkah apa sih yang diambil untuk dapat menegakkan kebijakan ini, agar para perokok bisa mematuhi peraturan kawasan tanpa rokok? Baik, terima kasih. Izin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, untuk menjalankan atau mengimplementasikan kawasan tanpa rokok, itu seharusnya diterapkan membuat masyarakat itu jerah untuk merokok di sembarang tempat. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih. Izin menambahkan terkait dengan yang disampaikan oleh advokator 3. Jadi di sini ketika kebijakan kawasan tanpa merokok ini belum terlaksana dengan efektif, maka di sini kami dari pihak advokator menawarkan kebijakan alternatif. Nah, untuk kebijakan alternatifnya itu kita mengacu pada implementasi kebijakan kawasan tanpa merokok di Yogyakarta saat ini, maka diusulkan alternatif kebijakan yang pertama kita bisa memberikan tempat khusus untuk merokok, terutama di dekat titik kawasan tanpa merokok. Jadi kita memang harus benar-benar menyiapkan adanya tempat khusus bagi orang-orang yang ingin merokok. Kemudian larangan menjual rokok di daerah tersebut. Karena memang kenyataannya sangat sulit ya untuk menekan penjualan rokok, promosi rokok, ataupun penyediaan. Apalagi sekarang anak-anak remaja juga untuk mendapatkan rokok itu sudah hal yang sangat lumrah. Tidak ada kesulitan bagi mereka untuk mendapatkan rokok. Mungkin bisa ditambahkan kepada advokator yang lain. Untuk dari saya sendiri sudah cukup.
Mbak Advokator tadi menyebutkan rekomendasi alternatifnya yang di poin 1, itu menyediakan tempat-tempat khusus untuk merokok. Kira-kira sudah ada pandangan belum lokasinya itu ingin berada di mana aja gitu? Titik-titiknya itu ada di mana aja gitu, Mbak? Baik, izin menjawab karena kan memang dari awal kita berfokusnya kepada yang disampaikan kepada advokator 2 tadi kan kita di Malioboro ya. Iya, betul. Nah, jadi untuk penyediaannya sendiri itu memang di titik-titik yang nantinya strategis untuk dijadikan tempat merokok seperti itu. Jadi ketika disediakan tempat merokok itu tidak mengganggu yang lainnya seperti itu. Kemudian terkait dengan tadi Mbaknya menyampaikan apa sih rekomendasi ya tadi. Terkait dengan rekomendasi kita juga sudah menyiapkan beberapa rekomendasi yang bisa kami tawarkan. Nah, untuk rekomendasinya itu Maaf, seperti mohon maaf sebelum ke rekomendasi, izin menambahkan sedikit terkait titik untuk dijadikan KTR tadi. Oke. Mohon izin sebagai contoh keberhasilan program ya. Sekarang saya lihat di kawasan Malioboro itu sebelum jam 9 malam itu ada Car Free Day ya, kayak bisa pakai kendaraan roda 2 sama roda 4 sebelum jam 9 malam. Jaringan lah. Halo? Halo, advokator 2. Gimana jaringannya? Halo, mohon maaf saya terkendala sinyal. Bisa saya lanjutkan? Silakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Baik, saya lanjutkan. Tadi Car Free Day itu merupakan salah satu contoh proker pemerintah yang berhasil. Nah, kenapa tidak KTR ini bisa diprogramkan seperti itu? Jadi mungkin menurut saya untuk titik KTR itu sepanjang Malioboro itu bisa dijadiin kawasan tanpa rokok sih. Maksudnya misalnya ada pengunjung yang ingin merokok kan bisa, kan di situ banyak sekali tempat-tempat makan, tempat ngopi seperti di apa namanya, ada tempat ngopi di pinggir-pinggir Malioboro. Nah, mungkin misalnya kalau ada pengunjung yang ingin sekali merokok, mungkin bisa apa namanya, menjadikan tempat ngopi tersebut sebagai kawasan untuk merokok ya. Karena kan menurut saya kenapa sepanjang Malioboro, karena di situ tuh merupakan area strategis dan juga pengunjungnya banyak ya. Pengunjungnya juga tidak hanya dari orang tua saja, namun juga anak-anak, remaja, dewasa. Nah, banyak sekali bervariasi. Jadi, perlu kita terapkan KTR. Tadi kan udah saya paparkan tujuan dari KTR sama manfaatnya tadi apa. Nah, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui udara yang sehat tanpa asap rokok gitu kan. Jadi mungkin menurut saya sudah bagus diterapkan di sepanjang Malioboro untuk KTR-nya. Mungkin seperti itu, mungkin bisa dijadikan pertimbangan oleh Sekretaris Daerah dan juga Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat. Terima kasih. Baik, saya izin masuk ya, melanjutkan tadi yang ingin saya sampaikan terkait dengan rekomendasi. Jadi untuk rekomendasi ini memang kita tekankan sangat membutuhkan bantuan dari pihak Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat maupun dari Sekretaris Daerah untuk mendukung keberhasilan akan program kawasan tanpa merokok. Dari sini kita
bisa merekomendasikan bahwasanya agar pelaksanaan peraturan daerah di Kota Yogyakarta ini tidak akan efektif tanpa dibarengi dengan standar operasional prosedur, yaitu biasa kita sebut dengan SOP, dan konsistensi implementasi di lapangan. Hal tersebut guna untuk memastikan pelaksanaan KTR dapat terlaksana dengan baik. Perda juga sebaiknya diikuti dengan penerapan SOP. Jadi di sini memang ditekankan sangat dibutuhkannya SOP. Yang kedua yaitu agar dapat membuat sistem pengawasan pelaksanaan Perda KTR yang ketat oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Jadi memang dalam pelaksanaannya pengawasan ini sangat diperlukan. Jadi ketika memang sudah dibuatkan program, tanpa adanya pengawasan juga program tersebut kurang maksimal seperti itu. Terus yang ketiga, Kota Yogyakarta sendiri belum memiliki peraturan daerah tentang KTR, diharapkan agar segera membuat perda yang mengatur tentang KTR. Jadi untuk daerah Kota Jogja sendiri secara spesifik ataupun secara khusus memang belum mempunyai perda yang mengatur tentang KTR sendiri. Kemudian segera membuat dan mensosialisasikan peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan perda KTR secara lebih rinci. Jadi jadi diharapkan untuk sosialisasi ini menyeluruh kepada masyarakat. Jadi tidak berimbas pada saat penundaan seperti di awal pelaksanaan. Kemudian yang terakhir perlu dibuatkan tim khusus untuk memastikan keefektivitasan implementasi dari program KTR. Jadi di sini saya ingin menyampaikan sekali lagi, dengan adanya rekomendasi ini, saya selaku advokat mungkin dari kami cukup, mungkin dari sekretaris daerah ataupun kepala bagian kesehatan masyarakat, mungkin berdasarkan apa yang disampaikan tadi mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk memutuskan kebijakan seperti apa yang akan dibikin untuk kawasan tanpa rokok ini. Mungkin dari teman-teman advokator lain atau dari kepala bagian Kesmas atau sekretaris daerah mungkin ingin disampaikan lagi sebelum ditutup. Kalau dari saya cukup untuk rekomendasi yang sudah Mbak Advokator sampaikan, akan saya kaji lagi nanti bersama jajaran yang lain. Untuk sekretaris daerah, ada yang ingin ditambahkan? Kalau dari saya sudah cukup, dari pemaparan materi sudah cukup juga. Baik, karena sekiranya sudah cukup semua, sudah mengerti bahwasannya bagian tugas-tugasnya, bagian bagaimana nantinya program ini berjalan dengan lancar. Mungkin sampai di sini dulu advokasi dari kami terkait dengan kawasan tanpa merokok. Kurang lebihnya saya dan semua advokator lainnya mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya materi yang bisa disampaikan. Mungkin ada penutup dari advokator lain? Mungkin cukup advokator satu bisa diwakilkan sekalian aja biar tidak memakan waktu. Baik, terima kasih untuk kesediaan waktu. Selamat malam. Semoga dengan adanya advokasi ini bisa menambah wawasan dan juga bisa mendukung akan program kawasan tanpa merokok. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kepala Bagian Kesmas, Bu Sekretaris Daerah, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mbak.